Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Alur cerita kali ini kami akan membahas anime lama lagi. Anime yang kami bahas adalah Freezing. Anime ini berasal dari manga yang berjudul sama. Plot dari anime ini menceritakan seorang murid pindahan yang ternyata memiliki kemampuan yang mengejutkan, di mana dia akan bersekolah yang memiliki kekuatan super. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Freezing versi Efek Anime. Cerita diawali dari seorang gadis berambut kuning sedang menghabisi 3 musuh sekaligus. Dikatakan kalau tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Akan kekuatannya itu ia dijuluki dengan Ratu Tak Tersentuh. Dia bernama Stella L. Bridget. Usut punya usut, pertarungan itu adalah suatu pertandingan karnival untuk menentukan peringkat. Sebelum lanjut ke cerita, kita perjelas dulu tentang dunia ini. Yang mana di dunia ini ada sebuah makhluk atau alien yang sedang menyerang bumi. Makhluk tersebut dikenal dengan nama Nova. Konon katanya Nova ini adalah makhluk yang sangat kuat yang hampir bisa meluluh lantahkan dunia. Oleh sebab itu dibentuk akademi yang akan mengatasi hal itu yang bernama genetik terbagi menjadi 4 bagian. Nah, kekuatan dari murid akademi ini bersumber pada kekuatan yang bernama stigmata. Dengan menanamkan stigma ke dalam tubuh seorang siswi, maka orang tersebut bisa menggunakan kekuatan Volt yang bisa memberikan kekuatan fisik, pakaian, dan senjata. Artinya di anime ini yang menjadi peran penting untuk bisa mengalahkan Nova adalah seorang wanita atau biasa disebut dengan Pandora. Dalam suatu waktu ada tragedi yang cukup terkenal, tepatnya pada Perang Nova ke-8. Yang waktu itu Nova secara besar-besaran menyerang bumi. Singkatnya, dalam pertempuran besar itu terhenti atas pengorbanan salah satu siswi yang sangat kuat yang bernama Aoi Kazuha. Scene berganti pada seseorang pria yang mengunjungi makam dari Kazuha. Tak lain itu adalah adiknya yang bernama Aoi Kazuya. Waktu itu diungkapkan kalau ia adalah siswa baru dalam akademi ini. Saat hari pertamanya mengelilingi sekolah, tiba-tiba saja Kazuya melihat seseorang yang mirip kakaknya. Akan hal itu dia langsung memeluknya dengan erat, lantaran ia sangat merindukannya. Padahal yang ia peluk adalah Ratu Tak Tersentuh yang sedang bertarung dengan seseorang sesama kelas 2. Anehnya di sini Stella tidak marah sekali. Tetapi karena itu juga dirinya menjadi kalah dalam karnaval peringkat tersebut. Jadinya yang menjadi peringkat 1 dari kelas 2 adalah Ganesha Roland. Seusai pulang sekolah, Kazuya merasa bersalah dan berniat untuk meminta maaf. Tetapi ia dihentikan oleh Chiffon selaku ketua OSIS. Beralasan kalau Stella adalah gadis yang sangat berbahaya. Dan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Secara mengejutkan setelah berada di tempat ini, mengetahuinya, Kazuya langsung meminta maaf tentang masalah yang dibuatnya. Di kondisi yang seperti itu, Ganesha yang baru tiba langsung merendahkan Stella atas kekalahan kemarin. Bahkan ia juga berniat untuk bertarung lagi untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Mengingat sebelumnya kemenangan itu tidak fair. Seperti yang diketahui, Stella memang lebih kuat darinya. Buktinya dengan satu serangan bisa menjatuhkannya. Merasa diremehkan, Ganesha masuk dalam mode terkuat dari stigmata yang disebut sebagai Pandora. Dengan itu pula akhirnya bisa membalikan keadaan. Namun keadaan menjadi berbalik ketika Stella juga masuk dalam mode tersebut. Bedanya di sini Stella lebih kuat berkali-kali lipat. Beruntungnya dalam kondisi yang seperti itu para pengurus sekolah menghentikannya. Mengingat mode tersebut belum sempurna. Terlebih lagi mereka berdua telah melanggar peraturan di sekolah ini. Akibat hal ini, Stella dan Ganesha diskor selama seminggu. Bersingkat pada Kazuya yang menuju ke asramanya. Pada asrama tersebut, ia sekamar dengan seseorang yang bernama Arthur sesama kelas 1. Yang mengejutkannya di sini, Arthur adalah limiter dari Ganesha. Maksudnya di sini limiter adalah partner dalam bertarung. Dikatakan juga kalau Pandora diharuskan memiliki limiter dari adik kelasnya. Kekuatan dari limiter adalah menetralisir freezing atau pembekuan dari Nova. Tapi sebelum mendapatkan kekuatan itu, si Pandora harus membaptis sang limiter dahulu. Dengan semua persyaratan telah tercapai, maka bisa menggunakan Era Ember Set. Era Ember Set adalah kekuatan untuk membekukan pergerakan dari lawan atau Nova.
Artinya dengan dua kesatuan itu Pandora akan semakin kuat lagi. Selanjutnya diperlihatkan teman sekelas dari Kazuya yang bernama Hiragi. Di sini pula ia menasihatinya untuk tidak dekat dengan Stella. Tetapi meski demikian Kazuya menghiraukannya, mengingat Stella adalah orang yang baik. Kebetulan pula saat Stella ada di kantin, Kazuya mencoba untuk meminta maaf. Lagi-lagi Stella tidak marah disentuhnya, namun juga kaget dengan apa yang dilakukannya. Alhasil ia langsung pergi ke atap untuk merenungi dirinya. Mengejutkannya, Kazuya meminta maaf sampai ke atap. Yang mengejutkannya lagi, Kazuya memintanya untuk menjadikan limiternya. Tentu saja hal itu membuat Stella terkejut. Tetapi ia juga merasakan kalau baru kali ini ia tidak membenci orang yang menyentuhnya. Lagi-lagi ada siswa dari kelas 3 yang membuat masalah dengan Kazuya. Siswi itu bernama Miyabi. Kedatangannya ke sini adalah untuk memakan limiter yang unik. Entah apa maksudnya, yang pasti Kazuya dalam situasi yang berbahaya. Akan hal itu Stella langsung bertarung melawannya. Di pertarungan itu diperlihatkan sesuatu yang baru, yakni ada kekuatan untuk berlari dengan cepat yang bernama akselerator. Yang notabene-nya kurikulum itu hanya berada pada kelas 3. Tapi entah mengapa Stella bisa menggunakannya. Dengan itu menandai kalau dia bukanlah gadis biasa. Meskipun kemampuan setara dengannya, namun serangannya tetap terhenti dari kekuatan Irain Berset. Karena hal itu, Miyabi pun mencabik-cabik dan melecehkannya. Bahkan berniat menyebarkan gambar tersebut ke seluruh akademi. Dalam keadaan seperti itu, Kazuya yang sangat marah memunculkan kekuatan limiternya. Padahal kekuatan tersebut hanya bisa digunakan jika telah dibaptis oleh Pandora. Entah bagaimana hal itu bisa terjadi, yang pasti dengan itu Stella bisa membalikan keadaan. Sejak dari kejadian itu, pengurus sekolah merasa kebingungan. Mengapa hal aneh itu bisa terjadi kepada Kazuya? Yang pasti hal itu berkaitan dengan kakaknya yaitu Kayuha. Esok harinya ada siswa yang mau melecehkan Stella lagi. Dia bernama Ingrid. Nah, ia melakukan hal itu karena diperintah oleh Atya siswi kelas 3. Tak hanya itu saja, sebagai ketua kedisiplinan, Ingrid berniat untuk menyelesaikan pemberontak dari adik kelas. Usut punya usut alasan dari dirinya sangatlah baik. Mengingat pada saat dia masih di kelas 2, dia kehilangan sosok orang yang berharga karena telah melanggar peraturan. Sebab itu ia berniat untuk menyelesaikan secepatnya agar tidak ada korban lagi. Sebelum pertarungan dimulai, Ingrid meminta Stella untuk memilih limiternya. Lantaran ia ingin bertarung dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu Stella merasa kebingungan, karena dia tidak memiliki seorang limiter. Nah, Kazuya yang mengetahui kabar tersebut langsung bergegas menuju ke kamar untuk membantunya. Seperti yang dikira, Stella menolak hal tersebut. Setelahnya ia langsung mencoba untuk mengakhiri semua ini dengan bertarung sendirian. Tampaknya hal itu tak sesuai dengan perkiraannya. Dikarenakan tanpa seorang limiter, Ingrid tetap orang yang kuat. Alhasil terjadi pertarungan besar di sana yang mengakibatkan beberapa siswa di asrama terbangun. Di pertarungan itu juga Esel dari Stella tidak mempan terhadapnya, yakni kekuatan yang dikeluarkan lebih kuat lagi yaitu Tempest Run. Singkatnya dengan mudah Stella bisa dibuat babak belur. Di sela-sela itu Ingrid memberi kesempatan kepadanya untuk mencari limiter. Tahu akan hal itu, Kazuya langsung mengajukan dirinya. Singkat cerita, lagi-lagi Kazuya mengeluarkan freezing dengan mudahnya tanpa dibaptis. Tentunya hal itu mengejutkan Ingrid dan siswa lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Atas hal itu membuat Ingrid semakin marah. Di kala pertarungan itu, Ganesha menceritakan masa lalu yang terjadi dari Ingrid yang seperti itu. Mendengar penjelasan tersebut, Kazuya berupaya untuk menyadarkannya kembali. Mengingat Ingrid bukanlah orang yang jahat. Benar saja, atas ceramah darinya, Ingrid pun berhenti untuk bertarung. Dikarenakan dirinya telah salah mengartikan tentang pengorbanan dari temannya. Di kemudian hari akhirnya Stella menerima Kazuya menjadi limiternya. Mengingat setelah beberapa hari bersamanya, Kazuya adalah seseorang yang sangat berbeda dari laki-laki lainnya. Dan untuk meresmikan untuk menjadi limiter harus dibaptis dahulu nantinya. Bersingkat dari Kazuya yang bertemu murid pindahan dari sekolah ini. Murid pindahan itu bernama Rana. Diketahui dia berasal dari desa, maka dari itu logatnya sedikit berbeda dari orang kota.
Jadi sebelum asrama dari Stella, ia mengenalkan sekolah ini kepada Rana terdahulu, baru kemudian menuju ke rumah dari Stella. Sebelum sempat ke rumahnya, dia dan dua temannya dihadang oleh 3 anak kelas 3. Entah apa tujuan mereka, yang pasti mereka sangat membenci seseorang yang menjadi limiter dari Stella. Dengan tidak adanya Stella, mereka bertiga pun dibuat babak belur. Beruntungnya mereka diselamatkan oleh Rana, yang ternyata Rana bukanlah gadis biasa. Kekuatan yang diperlihatkan pun hampir sama seperti kelas 3. Dan itu terbukti darinya yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Nah, kenapa ia menyelamatkan Kazuya? Karena ia berpikir kalau Kazuya adalah seseorang yang ditakdirkan untuknya. Akibat kejadian itu, Stella tidak membaptis Kazuya sekarang, mengingat Kazuya terluka cukup parah. Hari berikutnya, Hiragi menjelaskan tentang masa lalu dari Stella yang cukup populer di genetik timur. Rumornya Stella pernah melukai limiternya sampai mati. Maka dari itu di akademi ini banyak siswa yang menjauhinya. Meski demikian, tetap saja Kazuya berpikir kalau Stella adalah orang yang baik. Di suatu sisi yang berlainan, Rana disiasati oleh Atiya untuk bertarung dengan Stella. Karena ia tahu kalau Rana ingin menjadikan Kazuya sebagai limiternya. Dengan perkataan tersebut, Rana pun memberanikan diri untuk berduel secara langsung dengan Stella. Tentu saja Stella merasa kebingungan. Kenapa dia melakukan ini? Rana menjawab bahwa dirinya telah keterlaluan. Lantaran untuk menjadikan limiter, dirinya harus membaptisnya terlebih dulu. Jadinya di pertarungan ini siapa yang menang akan mendapatkan Kazuya. Pertarungan pun dimulai dengan sengit dan ulet. Terlihat juga kalau volt weapon dari Rana cukup aneh dan kuat. Selain itu, Rana juga berhasil mendandingi Essel miliknya. Tetapi pertarungan terhenti atas kedatangan dari Kazuya. Di sana pula Kazuya berkata kalau ia adalah limiter dari Stella saja, bukan yang lain. Nah, dengan penjelasan tersebut akhirnya persaingan antara mereka pun berakhir. Namun masalah belum berhenti begitu saja. Yang mana Atiya membawa 2 anak dari kelas 3 untuk menghukumnya. Awalnya pertarungan berat sebelah karena 2 anak kelas 3 tersebut memiliki skill yang lebih tinggi. Secara mengejutkan juga, Stella dan Rana bisa mengimbangi mereka dengan tekad untuk tidak mengalah. Beruntungnya pertarungan itu dihentikan oleh ketua OSIS. Dilihatkan kalau ketua OSIS juga bukan gadis biasa. Lantaran dengan mudah mengalahkan anak kelas 3 itu dengan 1 serangan saja. Berikutnya diperlihatkan masa lalu dari Stella. Ternyatanya keluarganya bukanlah berasal dari keluarga ini. Menyedihkannya lagi, ibunya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadinya mereka berdua tinggal di rumah istri kedua yang tak lain adalah keluarga inti. Seperti yang diketahui, hidup di rumah tersebut Stella dan ibunya seperti diasingkan. Tetapi ada satu orang yang peduli, yakni adalah anak tertua dari keluarga tersebut. Sementara anak satunya yaitu Lois memiliki sifat yang kejam seperti ibunya. Mengejutkannya lagi, beberapa tahun tinggal di situ, Stella sering dilecehkan. Menyedihkannya lagi, meski ibunya mengetahui hal itu, dia tetap saja meminta untuk bertahan sebentar lagi. Singkatnya, tiba-tiba penyakit ibunya kambuh. Di saat terakhirnya, ibunya berkata kepadanya untuk hidup seperti yang diinginkannya. Dan satu hal yang paling penting yaitu untuk tidak boleh kalah dari orang lain. Dengan begitu, maka ia tidak akan menderita lagi. Jadi, akibat hal tersebut, Stella yang dulunya periang menjadi pendiam seperti ini. Cerita bersingkat pada Kazuya yang dibawa ke genetik timur oleh Sister atau biasa dikenal dengan kepala sekolah. Sister membawanya ke sana untuk memperkenalkan seseorang yang memiliki bagian stigmata dari kakaknya. Siswa tersebut bernama Casey Lockhart yang tak lain adalah siswa peringkat 1 di kelas 3. Mengetahui fakta itu, Kazuya sangat senang. Dikarenakan orang yang mempunyai stigmata dari kakaknya adalah orang yang kuat. Namun tanggapan darinya sangatlah berbeda. Meski dirinya bisa menduduki posisi ini, tetapi dia memiliki impian untuk menjadi novelis. Artinya sebentar lagi dia akan mundur dari posisi ini. Nah, perkataan itu membuat Kazuya terkejut. Tetapi jika itu pilihannya, maka itulah yang terbaik. Diungkapkan kenapa Casey mau keluar dari akademi ini. Dikarenakan ia tidak mempunyai kekuatan sejati dari Pandora. Nah, sifat ini timbul setelah bertarung dengan Stella tahun lalu.
Di pertarungan itu, meski dia sangat kuat, ia tidak mempunyai sifat untuk tetap bertarung. Mengingat tujuan awalnya masuk ke akademi ini adalah meningkatkan derajat orang tuanya. Artinya dia menyimpulkan kalau Stella adalah orang yang cocok untuk memimpin pasukan untuk bertarung dengan Nova. Satu hal yang paling mengejutkan adalah Stella juga memiliki stigmata milik Kazuya. Tahu hal itu membuat Kazuya sangat terkejut. Karena ternyata benar di dalam tubuh Stella ada sosok dari kakaknya. Maka dari itu episode awal ia melihat Stella seperti kakaknya. Seusai pulang dari tempat itu ada gelombang besar yang mengintimidasi kota. Yang ternyata itu adalah Nova yang mulai menyerang. Keadaan menjadi memburuk ketika 4 Nova tersebut mengincar akademi ini. Dengan adanya itu, Caesar meminta semua siswa untuk siaga. Mengingat ini adalah ancaman terbesar yang pernah ada. Di lain tempat diperlihatkan kalau Casey beserta pasukannya mulai bergerak untuk menjatuhkan Nova tersebut. Tidak beruntungnya kekuatan dari Casey tidak bisa mengimbangi musuh. Buruknya lagi, Nova bisa menetralisir atau menyerap stigmata dari Pandora. Akibatnya Casey dan pasukannya terserap masuk ke dalam tubuh dari Nova itu. Entah bagaimana seperti itu, yang pasti selanjutnya akan terjadi kericuan yang besar dalam akademi. Pada keadaan yang seperti itu, Stella malah salah paham tentang Kazuya yang mau menjadi limiternya. Mengingat sebelumnya dia mendengar fakta kalau dirinya memiliki stigmata dari Kayuha. Oleh karena itu dia berpikir kalau Kazuya mendekatinya karena dirinya memiliki stigmata dari kakaknya. Di suatu sisi di gerbang dari timur dijebol oleh seseorang yang tak asing. Yang tak lain adalah Casey dan lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan mereka telah dikendalikan oleh Nova. Adanya hal tersebut membuat kondisi semakin memburuk. Benar saja, Casey dan lainnya menembus gerombolan tersebut dengan mudahnya. Mengetahui kepanikan yang terjadi, Sister menyadari apa yang diincar oleh Nova tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah sumber kekuatan dari Pandora. Jadinya dia membawa Stella, Ganesha, Rana beserta limiternya untuk melindungi sumber kekuatan itu. Ternyatanya sumber kekuatan itu adalah orang yang bernama Maria Lancelot, sisa-sisa orang yang melahirkan Pandora. Diketahui inti dari kekuatan dari Maria Lancelot adalah sama seperti Nova, yang berarti kan kalau sumber kekuatan dari murid di akademi ini sama seperti Nova. Kembali pada Casey yang sudah masuk ke dalam akademi dan menuju ke bawah. Sebelum sampai menuju ke bawah, pengurus sekolah berhasil menghentikan Casey di suatu tempat. Tak hanya itu, mereka juga mengerahkan pasukan peringkat terkuat dari kelas 3 yang dipimpin oleh Elizabeth. Sebelum pertarungan panjang terjadi, mereka menemukan kelemahan dari musuh yang terletak oleh permata di dadanya. Dengan semua itu, mereka bisa menghentikan pasukan itu kecuali Casey. Artinya Casey sudah sampai di bawah. Akan kepanikan tersebut membuat Kazuya dan lainnya sangat terkejut. Lantaran orang skuad ini akan bertarung dengannya. Benar sekali, meski mereka bertiga dan limiternya masih saja Casey di atas angin. Untungnya dalam kesempatan tertentu Stella bisa menyerang permata itu, walau tidak hancur sepenuhnya. Lagi-lagi Casey menjadi menggila dan seperti meledakkan diri. Ternyata itu adalah ledakan yang sangat besar. Namun berkat bantuan dari Ganesha, Stella tidak terluka. Tetapi akibat melindunginya, sebagian tubuhnya hampir hancur. Seketika melihat semua itu, semuanya merasa sedih dan marah. Dalam kemarahannya itu, Stella berubah ke mode Pandoranya. Bedanya di sini Stella sangat kuat melebihi Casey. Entah mengapa, sepertinya ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Stella. Saking tak terkendalinya emosi itu, Stella hampir membunuh Casey yang sudah tersadar. Namun berkat pelukan dari Kazuya, kemarahan darinya mulai mereda. Lanjut dari masalah yang terjadi di pertarungan lainnya, di mana tiba-tiba Nova berteleportasi menggunakan permata dari pasukan Casey yang masih hidup. Tentunya hal itu akan menambah buruk kondisi dari mereka yang telah terluka akibat pertarungan sebelumnya. Alhasil semua orang yang masih kuat berkumpul untuk menghentikan Nova agar tidak bisa mengambil sumber kekuatan. Di saat yang seperti itu, Stella berubah menjadi Nova akibat mencabut permata dari Casey. Artinya dia telah dikendalikan oleh Nova. Buruknya lagi yaitu freezing yang dikeluarkannya sangatlah kuat. Sampai-sampai masuk mode Pandora tidak bisa berkutik. Seperti yang diketahui, yang bisa menghentikan Stella hanyalah Kazuya saja. Tepat sekali,
Stella yang kembali sadar dengan cepat menebas Nova itu dengan kemampuan andalannya. Dengan serangan itu menandai pertarungan ini berakhir. Baiknya setelah pertarungan besar itu tidak ada korban satupun. Bahkan Ganesha yang kehilangan sebagian tubuhnya bisa utuh kembali. Film ini diakhiri dengan semua yang kembali normal. Satu hal yang pasti setelah kejadian itu, Stella mau meresmikan hubungannya dengan Kazuya. Mungkin itulah cerita dari anime Freezing Season 1 ini. Dari segi cerita bisa dikatakan kalau ceritanya mudah sekali untuk dipahami. Meski begitu tetap saja masih bagus untuk ditonton. Terutama bagi kalian yang suka dengan tipe anime seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.